yang kami hormati Ketua DPR Majelis Darussalam Bapak Yaya Suryana, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Sekolah Darussalam Bapak Yaya Suryana, dan hormati para bapak-bapak, para jamaah, sepuh yang senantiasa istiqomah hadir dalam majelis taklim tujuan majelis taklim Darussalam. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani, rohani, sehingga dengan kenikmatan itu kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia pilihan dari Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kepada para ulama dan para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam jalan dan sunnah-sunnahnya. Para bapak dan mama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini sama-sama kita mencoba mengingat kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Al-Ghazali, di dalam Maulid Al-Ghazali Ja'far bin Hasan bin Abdul Ghani Al-Ghazali, di pasal awal ini diawali dengan kalimat Al-Jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Apa artinya? Pasti tahu ya, Al-Jannah surga, wa na'imuha yang penuh nikmatan. Yang namanya nikmat itu adanya di surga. Yang namanya sengsara adanya di neraka. Al-Jannah wa na'imuha, surga dan segala kenikmatan yang berada di dalam surga, sa'dun dan kegembiraan. Kalau di surga berarti penuh nikmat, pasti juga yang masuk surga gembira. Kira-kira nih mas, kira-kira ada nggak sih orang masuk surga nyesel gitu? Hah? Ada nggak? Tidak ada kan? Kalau semuanya ditanya mau masuk surga atau neraka, pasti pilihannya surga. Al-Jannatu wa na'imuha sa'dun. Surga, kenikmatan yang berada di dalam surga itu, kegembiraan yang Allah berikan di dalam surga itu 5. Diperuntukkan untuk siapa? Yusolli, yang gemar membaca sholawat. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bahas ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tapi makna salawatnya berbeda. Makna Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, maknanya apa Nabi? Allah memberikan rahmatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, malaikat memohon ampun untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita membaca sholawat itu karena kita butuh pertolongan. Kita butuh pertolongan, makanya kita baca sholawat. Agar nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam kitab Sirah Nabawiyah itu dikatakan ketika Rasulullah akan dilahirkan dan sebelum dilahirkan itu ada yang namanya Abdul Muthalib. Kenal Abdul Muthalib? Enggak. Kalau Abdul Muhadi saya. Abdul Muthalib kenal? Siapa? Paman. Kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib itu punya anak. Salah satunya adalah Abdullah.
Nah, dari Abdullah inilah Abdul Muthalib menikahkan dengan seorang wanita terpandang yang bernama Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Berarti Aminah anaknya siapa? Wahab. Ya, itu ada nanti di kitab Al-Zanji. Lalu Abdul Muthalib ini ingin menikahkan putranya nih yang bernama Abdullah sama siapa? Aminah. Dalam riwayat ketika Abdul Muthalib ingin berjumpa kepada keluarganya Aminah, satu riwayat mengatakan orang tuanya Aminah ini sudah meninggal. Ada riwayat yang mengatakan Abdul Muthalib ini berjumpa kepada ayahnya. Ada juga riwayat yang mengatakan Abdul Muthalib berjumpa kepada pamannya. Karena setelah wafatnya ayah andanya, Siti Aminah dirawat oleh pamannya. Kalau bahasa kita, kalau di kita nih, kalau ada demenan gitu kan ya, orang tua kan udah panggil tuh ngapain? Ngadengin ke rumah cewek, ngungkapin, buat ngungkapin. Nah, Abdullah ini memiliki sosok yang luar biasa, memiliki ketampanan yang luar biasa, badannya gagah. Abdullah ini, lalu ketika cerita Abdullah nikah sama Aminah. Dari pernikahan Abdullah dengan Aminah lahirlah seorang manusia yang mulia yang bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kita berpikir gini, hidup gua susah banget, hidup gua sulit banget. Coba kita baca kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada dalam kandungan ibunya usia 2 bulan, itu setelah menikah, Abdullah itu memiliki peran bahwasanya saya kepala keluarga, harus bisa mencari nafkah untuk istri dan keturunan saya. Akhirnya Abdullah bekerja di kota Madinah. Bekerja di kota Madinah sampai usianya Nabi Muhammad dalam kandungan itu 2 bulan, itu mendapat kabar Aminah itu bahwasanya Abdullah jatuh sakit. Sakitnya sakit parah, sehingga setelah mendapatkan kabar Siti Aminah ini ditengok ke sana, Abdullah sudah dimakamkan. Ya kan, ada lagunya kan? 2 bulan di kandungan, ya kan? Setelah itu 2 bulan tuh Rasulullah lahir, masih dalam kandungan, ditinggal wafat ayahan andanya. Tangga aja dilahirkan yatim dengan anaknya. Dalam kondisi yatim, 9 bulan berlalu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abdul Muthalib. Abdullah ayahnya Nabi. Awas ya, hati-hati. Ini butuh fokus ya. Ada Abdullah ayahnya Nabi, Abdul Muthalib kakeknya Nabi. Abdullah wafat, Nabi Muhammad usia 2 bulan. Dirawat oleh Abdul Muthalib. Nah, kebiasaan zaman itu di sana itu ketika ada bayi yang lahir disusui sama orang lain, Pak. Disusui oleh orang lain. Itu semuanya datang tuh. No, di Mekah ada yang lahiran, ada yang lahiran tuh, begitu ramai. Jadi mereka itu kerjanya itu menyusui anak gitu. Nyusui. Datanglah. Karena Nabi Muhammad udah dikasih tahu dia anak yatim. Yang masyhur itu yang menyusuinya namanya kan Halimatu Sa'diyah, ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Saya nggak mau, Halimatu Sa'diyah itu tadinya nggak mau menyusui Nabi Muhammad. Karena yang namanya anak yatim itu hilang daripada pencari nafkahnya, maka kita nggak akan bisa dibayar. Itu menurut Halimatu Sa'diyah. Karena dia melihat Halimatu Sa'diyah melihat rekan-rekannya itu pulang dengan bawa bayi, Halimatu Sa'diyah mengadu kepada suaminya. Yang kalau bahasa kita begitu, masa kita pulang dengan tangan kosong? Yaudah,
kita bawa beda tuh, nah, katanya gitu. Akhirnya Nabi Muhammad dibawa oleh Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Selama berapa tahun? Sapi berapa tahun? 2 tahun ya? Waktunya nyapi, 2 tahun ya? Sampai 2 tahun. Apa yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah semenjak Nabi Muhammad berada di kediaman? Halimatus Sa'diyah bersama suaminya ini, dia memiliki kambing. Tadinya sakit-sakitan. Itu setelah Nabi Muhammad hadir di tempat tinggalnya, kambing yang sakit-sakitan jadi sehat. Yang tadinya kagak mau beranak jadi beranak. Keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah. Kalau sampai usia 2 tahun, harusnya kan dikembalikan ke Nabi Muhammad, dikembalikan oleh ibunya yang bernama Aminah. Terus kata Aminah, bahwa Halimatus Sa'diyah minta waktu tambahan. Tambahan. Akhirnya setelah 2 tahun sampai ke rumah Aminah, dibawa lagi ke Nabi Muhammad, dirawat lagi oleh Halimah. Karena ketika merawat Nabi Muhammad, banyak keberkahan yang didapat oleh keluarganya Halimatus Sa'diyah. Sampai usia 5 tahun dalam sebuah riwayat dikatakan dikembalikan. Baru dikembalikan kan nambah 3 tahun berarti 2 tahun waktunya nyapi. Kan dikembalikan kepada ibunya. Balik lagi dirawat lagi sampai usia 5 tahun. Dikembalikan, lalu dirawatlah oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sampai usia berapa? Sampai usia 8 tahun Rasulullah dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ya kan? 8 tahun usia kakek meninggalnya. Ya, jadi syair itu nggak sembarangan, ada kitabnya, nama kitabnya Sirah Nabawiyah. 8 tahun usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal wafat oleh kakeknya yang bernama Abdul. Pertanyaannya, usia berapa Abdul Muthalib wafat? Kan orang ada di lagunya. Ada orang. 8 tahun usia kakek meninggalnya. Abu Thalib jadi setelah wafatnya Abdul Muthalib pada usia 80 tahun, Abdul Muthalib pada usia 80 tahun, dalam kitab Sirah Nabawiyah itu dilanjutkan pengasuhan Nabi Muhammad kepada pamannya. Nabi Muhammad ini memiliki 2 sebenarnya. Ada yang namanya pamannya Abbas, ada yang namanya Abu Thalib. Ada Abbas, ada Abu Thalib itu mohon maaf Pak. Dia keluarga yang dibilang mampu ya enggak. Cukup mah ya cukup-cukupin kan. Abbas ini memiliki harta yang luar biasa Pak. Tapi Abbas ketika dipikir Nabi Muhammad SAW yang Abdul Muthalib apa katanya? Mohon maaf saya takut nggak sanggup merawat Nabi Muhammad. Akhirnya nama Abbas ada nggak dipisah? Orang yang punya uang, orang punya kekayaan tidak mau merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diambil alih oleh Abu Thalib pamannya yang memang dalam kondisi tidak memiliki kekayaan. Dia yakin kalau anak saya makan, pasti Muhammad bisa makan. Begitu. Tapi yang didahulukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dilanjutkan perawatannya usia 8 tahun oleh Abu Thalib. Berarti wafat nih kakeknya nih. Abdullah sudah wafat, usia 2 bulan Rasulullah dalam kandungan. 8 tahun usia Nabi Muhammad ditinggal wafat kakeknya. Ada yang ketinggalan. Usia berapa Nabi Muhammad ditinggal wafat ibundanya? 6 tahun. Jadi 2 bulan dalam kandungan Rasulullah sudah jadi yatim, 6 tahun sudah jadi jadi yatim. Di mana ibunda wafat? Ibunda Nabi wafat di mana? Jadi kisahnya ketika Rasulullah sudah sampai ke tanahnya Madinah oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah itu, dibawalah Nabi Muhammad ke kota Madinah di tempat ayahandanya dimakamkan. Diceritakan tuh Aminah ibunda Nabi. Nah, dulu ayahmu tuh di sini sakit
di sini, dimakamin di sini. Kira-kira bagaimana hati baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya bisa mendengar ini, tapi tanpa melihat keluarganya ini. Sering tidak? Bagaimana perjuangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah menceritakan itu, pulang tuh. Itu usia berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun selama di 1 bulan di kota Madinah, dia pulang tuh dari Madinah ke Abwa. Jaraknya kurang lebih 37 km. Jalan kaki. Belum ada vario. Belum ada pit. Belum ada Innova, belum ada jalan kaki. Sampai di Abwa, Aminah ibundanya Nabi mengalami sakit. Ketika itu sakit disaksikan oleh Nabi sampai Aminah wafat. Bagaimana yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Belum lama ia mendengar kisah bahwasanya ayah kandungnya begini, yang tidak pernah mengenal wajah ayahnya. Di perjalanan Abwa sampai ke Abwa, yang jarak dari kota Madinah sampai ke Abwa ini 37 km. Sakit, wafat Aminah. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW? Pasti sedih. Rasul menyaksikan sendiri wafatnya ibunda tercinta. Di mana? Di Abwa. Jarak dari kota Madinah 37 km. Ya itu aja 37 dari sini kemana jalan kaki aja coba. Temari bolong. Lumayan kan alasannya? Luar biasa. Itu perjuangannya tuh. Setelah itu baru dirawat oleh pamannya. Sampai 8 tahun dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Wafatnya Abdul Muthalib dirawat oleh Abu Thalib. Sampai usia berapa? Sampai ia menikah. Digembleng, dibimbing sama Abu Thalib. Suruh ngapain? Membala kambing. Akhirnya itu Abu Thalib itu membawa Nabi Muhammad SAW. Muhammad sendiri namanya. Nabi Muhammad waktu itu usianya baru 8 tahun. Itu Nabi Muhammad dibawa. Ada orang yang tunjuk Nabi Muhammad. Bukan dari orang kelompok kita, bukan dari orang lain. Kalau bahasa kita ada pendeta gitu, nunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak sini. Ini bukan orang sembarangan. Ini bukan benda sembarangan. Itu yang ngomong bukan kita, Pak. Yang ngomong adalah pendeta-pendeta. Bahwasanya di dalam tubuh Nabi sudah memang ada ciri kenabian. Dari zaman Nabi Muhammad usianya masih kecil. Pendeta mengatakan, lalu ada pendeta yang baik hati datang kepada Abu Thalib, mengatakan apa kepada Abu Thalib? Kamu kalau bisa jagalah anak ini dengan baik, karena sesungguhnya dia akan menjadi orang yang besar di kemudian hari. Yang ngomong bukan kelompok kita, yang ngomong orang luar. Dipesan demikian, maka penjagaan Abu Thalib pamannya Nabi kepada Nabi Muhammad begitu luar biasa. Karena jangan sampai Nabi Muhammad dicelakai oleh orang lain. Karena sudah mendapat kabar. Berarti usia berapa? 8 tahun. Sampai Nabi Muhammad usia 25 tahun menikah kepada Siti Khadijah. Nikah tuh 25 tahun. Udah jadi Nabi tuh? Udah jadi Nabi tuh? Belum kan? 25 tahun menikah, dikaruniai anak. Ya kan? Tapi nggak lama menikah, jelang 15 tahun usia Nabi 40 tahun. Kan nikah usia 25 tahun. Sampai 15 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad usia 40. Itu Nabi Muhammad itu sebelum usia 40 tahun sudah mengawasi kota Mekah itu, Masya Allah, luar biasa. Orang ada yang baik. Akhirnya Nabi Muhammad berkholwat. Berkholwat itu apa? Nyendiri bertafakur di dalam Goa Hiro. Disitulah pada usia Nabi Muhammad 40 tahun Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun menyampaikan wahyu yang pertama. Ketika Nabi Muhammad berkholwat di mana? Di Goa Hiro. Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu nyampe lah tuh Nabi Muhammad kan menginjil tuh kepada Bapak di tempat yang gelap, mati lampu.
nggak ada orang. Tiba-tiba dari belakang bapak dipegang pundak, kaget orang. Panas dingin orang. Itu yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril itu tingginya luar biasa. Di dalam gua kesendirian, tiba-tiba datang seseorang. Ya Muhammad, Iqra. Tiba-tiba langsung ngoceh, langsung ngomong. Kan kalau kita mah ditegur orang begitu mikir, terus ya apa gitu. Datang dengan tiba-tiba langsung mengucapkan, ya Muhammad, Iqra. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Makanya di sinilah Muhammadun ummiyun la yastati an yaqra wa la yastati an yaqra. Ini perlu digarisbawahi. Muhammadun ummiyun la yastati an yaqra wa la yastati an yaqra. Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca. Tapi jangan sekali-kali mengatakan Nabi Muhammad bodoh. Karena pada zaman itu dibutuhkan. Nabi Muhammad ketika sampai malaikat Jibril kepadanya, Iqra ya Muhammad, jawaban Nabi Muhammad, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Diulang sampai berapa kali? Diulang sampai tiga kali. Sampai menggigil tubuhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dibimbing oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad menggigil malaikat Jibril sudah pergi, Nabi Muhammad pulang. Ketemu siapa? Ngetok pintunya. Yang mulai itu siapa? Istrinya siapa? Khadijah. Ditanya sama Khadijah, "Beb, kau kenapa, Beb?" Ya, kan kalau yang namanya suami istri gitu ya. Cin, kamu kenapa? Sayang, kamu kenapa? Menggigil, tolong ambilin selimut ya, kata Nabi Muhammad. Karena saking menggigilnya Nabi Muhammad. Setelah diselimuti Nabi Muhammad barulah bisa berbincang dengan Khadijah. Wahai istriku, ketahuilah, tadi ketika aku sedang bersolat di dalam gua Hiro, aku didatangi malaikat Jibril dan ia menyampaikan wahyu kepadaku surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan Khadijah mengimani apa tidak? Oh, kalau begitu aman. Aku beriman. Nah, inilah yang menjadikan Nabi Muhammad cinta sama Khadijah luar biasa. Sampai wafatnya Khadijah, cintanya Nabi Muhammad kepada Khadijah tidak bisa dilupakan. Apa kata-kata yang menyebabkan Nabi Muhammad tidak bisa melupakan Khadijah? Ya Rasulullah, jika kau membutuhkan bantuanku, pasti akan aku bantu. Silakan kau gunakan harta-hartaku untuk dakwahmu. Silakan kau gunakan apa yang aku miliki untuk kepentingan dakwahmu. Seorang istri memberikan dorongan semangat kepada suaminya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan sampai Khadijah wafat, Rasulullah baru mau menikah kepada wanita yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu tidak berpoligami selagi masa ada Khadijah. Nabi Muhammad menikah dengan wanita lain setelah sepeninggalnya Khadijah. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh Khadijah, itu orang Quraisy tidak Nabi Muhammad. Muhammad udah nggak bisa cerita-cerita lagi, bahasanya gitu. Nggak ada teman curhat. Dibikin sedih. Akhirnya Rasulullah menikahkan pada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu Siti Aisyah cemburu sama namanya Khadijah. Asal Nabi Muhammad dari melakukan yang keluar daripada lisannya adalah Khadijah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, aku ini kan istrimu dan Khadijah sudah wafat. Mengapa engkau masih mengucapkan nama Khadijah? Apa kata baginda Nabi? Bagaimana aku bisa melupakan seseorang yang telah membantu perjuangan dakwahku? Bagaimana aku bisa melupakan seseorang yang rela menghabiskan hartanya untuk membantu perjuangan dakwahku? Itulah
Khadijah. Dan Khadijah termasuk as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi golongan wanita itu Khadijah. Jelas? Nah, Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu usia 40 tahun. Setelah Rasulullah menerima wahyu, aman enggak? Aman enggak? Enggak. Kajian namanya luar biasa. Adakah kisah yang Nabi Muhammad senang-senang ada enggak? Nabi Muhammad dari kecil itu hidupnya luar biasa. Harus teguh pendirian. Tidak ada Nabi Muhammad yang alea. 2 bulan ditinggal wafat ayahnya. 6 tahun ditinggal wafat ibundanya. 8 tahun ditinggal wafat kakeknya. Jelas? Jelas ya? Lalu ditinggal wafat istrinya, ditinggal wafat pamannya Abu Thalib. Apa yang dirasakan Nabi Muhammad? Kalau kita merasa kita orang paling berdolimi, coba kita tengok misalnya bagi Nabi Muhammad SAW. Ini semalam saya baca kisah ini, Pak. Ada kan diri kita merasa ya, kok kayaknya kok begini banget gitu ya. Hidup kok kayaknya kita paling susah, merasa kita tuh hidup paling susah. Ternyata pas kita baca kisah itu memberikan motivasi. Keberhasilan yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dengan harta yang ia dapati daripada ayahnya atau warisan, melainkan dengan keteguhan, dengan pribadi yang luar biasa, tidak tidak gentar dengan yang namanya ejekan, tidak takut dengan yang namanya fitnahan. Itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan. Jadi apa itu yang dikatakan dari kisah Nabi Muhammad? Apa itu? Hikmah apa bisa kita petik daripada kisahnya Nabi Muhammad? Dengan kisah ini semoga kita lebih mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu cinta sama keluarganya, tapi Nabi Muhammad lebih cinta kepada kita umatnya. Apa buktinya? Ketika Nabi Muhammad akan wafat, yang disebut bukan istrinya Khadijah, bukan anaknya Fatimah, melainkan ummati. Artinya ada seseorang yang telah mencintai kita sebelum kita mencintainya. Ada seseorang yang sudah menyebut nama kita sebelum kita mengenal. Kan kita rata-rata mencintai dan melihat, ya kan? Mau nggak nikah sama si wanita yang begini? Mau nggak? Pasti kita mikir gambarannya, ada fotonya nggak? Pasti ngomong begitu, ya kan? Bagaimana kita bisa cinta sama Nabi Muhammad? Padahal kita tidak pernah melihat wajahnya, kita tidak pernah melihat bagaimana bentuk postur tubuhnya. Kita hanya melihat kisah-kisah sirah nabawiyah. Dengan membaca Maulid Al-Barzanji, disitulah kita tahu bagaimana postur tubuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah memiliki tubuh yang gagah, Nabi Muhammad itu memiliki tubuh yang gagah, aman yang luar biasa. Ya kan? Nabi Muhammad mencintai kita sebelum kita mencintainya. Kalau kita mendapat cinta dari orang lain setelah kita mencintainya biasa. Tapi ini orang itu belum pernah mendapatkan cinta kita, tapi sudah berani mempernaruhkan cintanya kepada kita. Itulah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, yuk sama-sama kita tambahkan mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Apa sunnahnya Nabi Muhammad? Salah satunya jangan suka bikin apa? Sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang baru itu? Ya sholat dulu 4 rakaat, jangan ditambah jadi 6. Walaupun kita lagi semangat. Subuh itu cuma 2 rakaat. Kalau kita lagi semangat, mungkin subuhnya mau bangun nih, sholat subuh 6 rakaat, boleh nggak? Enggak boleh, ini nanti menambah sesuatu yang baru. Jelas. Karena syariat itu sudah ada aturannya. Sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya subuh. Nah, kalau kita masih pengen sholat juga habis sholat isya, boleh nggak sholat yang lain? Boleh. Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah ba'diyah, bisa. Jadi jangan menambahkan yang sudah ada, itu yang disebut
menambahkan hajaran baru. Jelas nggak sampai sini? Karena Nabi Muhammad itu sudah memberikan kesempurnaan. Apa sempurnanya Nabi Muhammad? Inna bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus menyempurnakan akhlak, hormati yang tua, sayangi yang muda. Itu prinsipnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hormat sama yang tua, dan Nabi Muhammad disayangi sama yang muda. Itu kisahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa menjadi umatnya dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan telah diberikan kita semua Allah berikan untuk mendapatkan mohon syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nanti yang mau tanya silakan setelah itu ya. Yang ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang saya semoga bermanfaat dan dapat berbarokah dalam waktu yang akan datang. Terima kasih.